Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Bersyukur untuk kesempatan kita boleh berjumpa kembali dalam kebersamaan di dalam pimpinan Roh Kudus untuk kembali menerima sapaan firman yang akan menguatkan di setiap langkah hidup kita, terlebih di dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan. Ada banyak hal yang masih menjadi misteri, tapi izinkanlah Roh Tuhan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Alkitab untuk menemukan jawaban ada di sana. Mari kita berdoa. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus, sehingga kami boleh tetap menikmati segala kebaikan Allah Bapa di dalam surga melalui penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lewati. Kami tahu itu dimungkinkan semua hanya karena anugerah dan juga kemurahan Allah semata-mata, sehingga kami layak untuk syukuri semua itu, seraya terus membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari satu topik yang cukup menarik ya, karena berkaitan dengan kehidupan keluarga ya, tapi konteksnya adalah kehidupan keluarga sebagai jemaat ya. Dan di dalam keluarga jemaat itu tentu terdiri dari keluarga-keluarga yang berhimpun bersama-sama di dalam satu persekutuan untuk saling menyapa, saling menopang, menolong, dan juga saling menasihati. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai orang percaya menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa khotbah-khotbah di YouTube itu bukan cermin dari persekutuan umat Tuhan, tapi itu hanya mengisi kesempatan di situasi tertentu agar kita selalu terhubung dan secara intens belajar firman Tuhan. Itu semua tidak boleh mengurangi waktu dan kesempatan yang ada untuk hadir dalam ibadah di gereja-gereja di mana kita dipersekutukan. Jadi memang sangat sedih sekali kalau kita melihat bila orang-orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Ini adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari hadirat Allah. Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita perlu bersosialisasi, kita perlu bersama-sama untuk sharing spiritualitas, memupuk benih firman melalui interaksi, sehingga membuat iman kita terus bertambah, iman kita terus bertumbuh.
Oleh karena itu saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca Alkitab kita. Kita akan melanjutkan dari pembacaan 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai 16. Ya, bagaimana Paulus menasihati Timotius ya, sebagai generasi yang akan melanjutkan pelayanan ke depan. Jadi ini pelayanan bukan cuma bicara regenerasi, tapi bicara bagaimana sinergitas dari antar generasi. Generasi muda tidak boleh mengabaikan generasi di atasnya. Generasi di atas punya kewajiban untuk membimbing dan membina generasi di bawahnya. Jadi tidak ada konflik antara generasi, tapi yang ada adalah kesinambungan antar generasi untuk menyelamatkan setiap generasi. Mari kita baca 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 16 mengenai saudara-saudara seiman. Ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, panjang ceritanya. Ayat 3 sampai 16. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkannya sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian
yang menceraikan mereka dari Kristus. Mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang dibahas oleh Paulus, atau tepatnya apa yang menjadi nasihat dari Paulus kepada Timotius secara praktis, itu juga perlu kita perhatikan secara seksama. Ya tentu ya supaya kita praktekkan. Jadi ini bisa punya makna bagaimana kita merawat, memelihara, menghargai etika dalam kehidupan bersama, dalam menegur, dalam menjalin relasi. Nah tentu semua ini tujuannya supaya kita menjadi kesaksian bagi dunia. Nah, jadi bagaimana Paulus menasihatkan tentang membangun hubungan antara orang tua, orang muda, dan khususnya bagaimana kita memperlakukan para janda dan juga ya termasuk para duda. Yaitu dengan cara bagaimana ya menghormati, merawat, memelihara, jangan menterlantarkan sesama kita, itu intinya. Ya, apalagi itu keluarga. Jadi Paulus menasihati Timotius. Pertama, sikap kita orang muda terhadap orang tua. Jadi kita sebagai orang muda itu juga jelas dalam hukum yang masih dipegang ya, pada sampai hari ini, yaitu bagaimana kita harus menghormati orang tua. Ya, jadi jangan tidak sopan terhadap orang tua, apalagi menterlantarkan orang tua kita, karena itu dikategorikan sebagai orang murtad walaupun dia rajin beribadah. Jangan kita beribadah untuk dilihat orang. Ya, tapi ibadah kita adalah hubungannya dengan Tuhan. Ya, bukan semata-mata hubungannya dengan manusia. Ya. Jadi memperlakukan orang yang lebih muda ya, sebagai saudara, ya, sebagai adik. Ya. Dan Timotius juga diharapkan menegur mereka dengan kasih yang murni.
tulus. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena kasih itu nggak boleh pura-pura. Jadi bagaimana kita memperlakukan saudara kita, mengasihi saudara kita, itu adalah cermin dari bagaimana kita mengasihi Tuhan. Paulus sekali lagi menasihati Timotius supaya dia menghormati dan mengurus orang-orang tua, khususnya para janda dan duda. Tapi dengan kualifikasi, dengan syarat, yaitu orang tua atau para janda dan duda yang memang tidak mempunyai sanak keluarga, tapi sangat memohon maaf ini. Dalam pengalaman pelayanan kami itu kerap kami melihat bagaimana orang-orang tua tidak diperlakukan sebagaimana layaknya, padahal anaknya semua juga tergolong orang-orang yang tidak berkekurangan. Nah ini tolong kita sebagai anak, sebagai menantu, sebagai cucu itu karena sebenarnya kalau saya mau katakan secara sederhana, berkat kita itu juga tergantung kepada sejauh mana kita memperlakukan orang tua kita. Jadi kalaulah memang kita masih punya orang tua yang perlu diurus, uruslah baik-baik, uruslah dengan tulus. Nah ini yang dikatakan oleh Paulus, khususnya di dalam ayat yang keempat atau ayat yang keenam. Jadi saya sekali lagi sangat memohon maaf kadang-kadang bukan karena kita pihak gereja tidak mau mengurusi, tapi kan kami juga tidak bisa mengambil tanggung jawab dari keluarga untuk mengurusin orang tua. Karena itu juga bisa salah, toh? Jadi Paulus juga memberikan nasihat bagi janda-janda yang masih muda. Janda-janda yang masih muda disarankan untuk menikah lagi. Tujuannya jelas supaya terhindar dari prasangka dan perbuatan yang buruk. Menjaga pandangan orang lain. Tapi kan ini himbauan. Maksud saya kalau memang ternyata janda muda pun kalau dia merasa dia tetap di posisi tapi dengan mengambil kesempatan bisa melayani Tuhan dan sesama dengan lebih baik, juga itu bagus. Karena tentu Bapak Ibu Saudara, kami juga sebagai gembala, sebagai rohaniawan ketika ada permohonan untuk pernikahan yang memang sudah pernah nikah sebagai janda atau duda, itu jauh lebih banyak pertimbangan dan jauh lebih banyak konseling.
Jadi tidak juga memang harus dipaksakan. Tapi baiklah semua kita melakukan kehendak Tuhan untuk mencari perkenan Tuhan. Jadi Timotius sebagai seorang gembala muda, sebagai seorang pendeta muda, ya, oleh jabatannya tentu dia juga punya otoritas untuk mengajar dan menegur jemaat. Ya, terlebih ya, kalau ada yang melakukan kesalahan dan kekeliruan. Walaupun memang ada risiko juga, ada banyak orang gak mau ditegur. Ya, nah inilah yang menjadi problem, ya, keruwetan dalam kehidupan rumah tangga. Ya harusnya cita-cita kita membangun sebuah rumah tangga itu untuk kebaikan bersama, ya, untuk menanggung beban bersama, untuk menghadapi ya pergumulan bersama, ya, untuk menjadi keluarga yang rukun, ya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 133. Ya. Nah, jadi Allah juga ingin memberikan ya kepada masing-masing tingkat usia ya, dalam jemaat ya, supaya semua kita memperlakukan setiap saudara ya, seperti keluarga sendiri. Itu yang kita harapkan. Ya, kita bersyukur bahwa di gereja yang saya gembalakan, saya memberikan satu, ya, ada 5 filosofi dalam kehidupan berjemaat. Dan salah satunya adalah kekeluargaan. Kita semua adalah keluarga. Dan gak mungkin kita membiarkan keluarga kita berjalan di jalan yang tidak benar, yang menuju kepada kejatuhan. Gak ada, saya pikir, sejahat-jahatnya kita. Sejahat-jahatnya kita pasti ingin dan rindu saudara kita orang baik. Ya, nah, itu sifat unik dari manusia. Jadi sejahat-jahatnya kita juga ingin kan ya, bergaul dengan orang baik. Nah, dengan harapan ya, melalui orang baik kita yang jahat bisa jadi baik. Ya. Tapi kalau saya punya prinsip, saudara, kalau kita tidak bisa merubah orang jahat jadi orang baik, minimal kita jangan jadi orang jahat. Ya. Jadi setiap kita, siapapun, ya, kita membutuhkan koreksi, ya, kita membutuhkan teguran, ya. Dan ini semua harus kita lakukan dalam kasih yang murni, kasih yang tulus, ya. Nah, jadi pemeliharaan terhadap janda-janda itu adalah juga merupakan perintah Tuhan. Ya, itu dari sejak dalam perjanjian lama, ya. Nah, dalam kitab Ulangan, ya, Ulangan 10, ya. Kita bisa baca sejenak, ya, Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Ya. Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian.
juga ada di dalam Keluaran. Ya. Keluaran 22 Keluaran 22 ya, ayat 22. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sekali lagi sebagai gereja dan umat Tuhan, orang-orang percaya, ya kita harus peka, ya, dan kita harus mengenali setiap pribadi, ya, khususnya mengenali janda yang mana yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, dan memperjelas tanggung jawab keluarga terhadap para janda, ya. Juga menetapkan tindakan gereja terhadap janda yang memang mereka masih punya kapasitas secara finansial, ya, masih muda, ya kita arahkan, ya, untuk meraih sebuah kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi gereja dan umat Tuhan harus belajar untuk menjalin hubungan, ya, sebagai satu keluarga yang kita sama-sama dilahirkan dari darah Yesus Kristus. Supaya kita bisa saling menegur, ya, dalam persekutuan dengan kasih dan dalam kemurnian hati. Ya. Nah, jadi mari sekali lagi kita bersama-sama, ya, menjaga hubungan kekeluargaan kita sebagai jemaat, sehingga itu akan menjadi sebuah role model, ya, bagi setiap keluarga-keluarga. Maka sekali lagi saya merindukan jemaat Tuhan, gereja. Itu adalah persekutuan keluarga-keluarga yang cinta Tuhan dan cinta keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk setiap keluarga di mana kami ada di dalamnya, dan juga keluarga besar dalam kehidupan berjemaat di gereja. Melalui pelajaran pada hari ini, ajarilah kami untuk memperlakukan semua dengan baik, dengan sopan, baik kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, sehingga ada kerukunan, ada keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan juga di dalam gereja. Karena disitulah Tuhan akan perintahkan berkat-Mu, sehingga kami tetap terawat dan terpelihara di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk campur tangan Tuhan untuk memberkati keluarga lepas keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala atas keluarga, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi satu keluarga yang rukun dan damai. Amin. Sampai jumpa kembali.